Langsung saja nih kita undang Dr. Ida Gunawan, spesialis gizi klinik. Ya, halo Dr. Halo, Dok. Ida. Apa kabar? Wah, segar sekali Dr. Ida. Dr. Ida penyuka anggur atau? Oh, penyuka anggur. Penyuka anggur. Dok, Suka yang ya? mana Iya. nih, Dok? Saya paling suka yang warna ini dan ini. Suka yang merah. Kayaknya jarang yang banget ungu. ya. Saya nggak pernah deh ketemu sama orang yang nggak suka sama anggur. Kecuali kalau masih asam ya. Iya, mungkin. Oke. Oke, Dok, ini, Dok. ini banyak nih yang berkembang di masyarakat ya. Katanya buah anggur ini dapat mencegah penyakit jantung. Mitos atau fakta, Dok? Ini adalah fakta. Fakta. Ya. Wah, senang sekali kita Betul. menikmat anggur. Betul. Nah, Gimana? pertanyaannya kok bisa mencegah Iya. penyakit Kok bisa, anggur? Dok? Iya, kok bisa? Karena anggur ini kaya akan antioksidan, golongan dari flavonoid Ya. namanya resveratrol. Resveratrol. Nah, selain itu ada golongan lain lagi yang disebut sebagai quercetin. Quercetin, ya. Dua-duanya adalah antioksidan yang cukup kuat Ya. yang ada di dalam anggur. Nah, pertanyaannya resveratrol itu ada di sebelah mananya anggur? Nah, itu dia, Dok. Di kulitnya ya, Dok? Di Atau di kulitnya, batangnya di jangan? buah, daging buahnya, atau di batangnya, Dok? Ya, yang paling banyak ada di kulit dan di bijinya anggur. Biji. Ya. Tapi kita kadang Nah. kalau biji dikeluarin. Iya. Dan itu kadang dikupas, Dok, kulitnya. Ya, dan kadang-kadang mencari anggur malah cari yang seedless, Iya. yang tidak ada bijinya. Iya. Nah, faktanya di kulit dan di biji itulah kaya sekali akan resveratrol. Waduh. Oh, jadi kalau gitu masyarakat yang tahu, Dok, bijinya ini dimakan atau gimana, Dok? Bijinya langsung dimakan, dikunyah. Dikunyah? Nah, dikunyah. jadi kalau makan anggur itu jangan dikupas kulitnya. Dibersihkan Oke. dulu, ini kan Iya. banyak sekali putih-putih ya, seperti lilin alami pada buah. Betul. Ini dicuci yang bersih, kemudian dimakan bersama dengan Kulit. bijinya, Sama kulit bijinya. dan bijinya. Jadi Oke. dikunyah-kunyah langsung ditelan. Tapi kadang kalau kegigit bijinya jadi Rasanya. tidak nikmat, Ya. Dok, rasanya. Tapi saya penasaran nih, pengen makan langsung, Dok, dengan bijinya ya. Coba, Enak pasti hati-hati, rasanya. hati-hati, pelan-pelan, pelan-pelan. Enak, jangan dirasakan Iya. karena ada rasa buah dagingnya itu yang agak manis, jadi Iya. akan ketutup rasa pahit dari bijinya. Ya. Nah, ini menarik nih, Dok. Ini kan tapi ada 3 nih ya, Dok Ya. ya. Paling tinggi antioksidannya yang mana nih, Dok? Iya. Nah, merah, hitam, atau anggur hijau. Ya, semuanya memiliki antioksidan Iya. resveratrol. Jadi kalau anggur merah, penelitian di luar negeri itu paling banyak di anggur merah. Jadi kalau pada anggur merah, satu porsi ya kira-kira 180 sampai 100 gram buah anggur Itu ini sebanyak apa, Dok? kira-kira kalau anggurnya tidak terlalu besar antara 15 sampai 18 butir. Oke. Nah, itu mengandung resveratrol sekitar 5 sampai 10 miligram kulit seger. Jadi bukan yang model dikeringkan seperti kismis. Jadi Iya. kulitnya masih segar, kira-kira 5 sampai 10 miligram resveratrol. Nah, kalau ada red wine juga kan dapatnya dari Iya. anggur yang merah. Itu dalam 1 liter mengandung kira-kira 1,5 sampai 3 miligram resveratrol. Artinya paling banyak ada di buah yang segar karena kandungannya antara 5 sampai 10 miligram. Luar biasa buah anggur ini ya. Oke nih, Dok, selanjutnya nih, mitos atau fakta buah anggur dapat mencegah kanker payudara. Ya, gini, ini adalah fakta sebetulnya. Fakta. Ya, fakta. Jadi pada beberapa penelitian sel, kemudian dilanjutkan pada penelitian manusia, ternyata jenis anggur yang sangat bagus untuk mencegah kanker payudara itu adalah anggur yang ungu, bukan Ungu. yang hitam. Tapi ya, ini sebetulnya. terkenalnya anggur hitam. Ya, Ini warnanya hitam atau ungu nih, Dok? kita sebutnya purple. Oke. Purple. ungu Jadi ya. artinya yang ungu. Ya, jadi anggur ungu ini ternyata dalam penelitian dia bagus sekali untuk menghambat pertumbuhan dari sel-sel karsinogenik. Jadi yang bersifat kanker, Iya. terutama untuk breast cancer dan prostat. Nah, penelitian pada manusia memang sekarang masih tidak terlalu clear evidence-nya, Iya. tapi sangat baik dalam sel kulturnya. Artinya bagus nggak untuk mencegah risiko kanker payudara? Ini fakta. Ini fakta ya. Wow, ini berarti selain enak, buah anggur ternyata kaya akan Betul. manfaat. Manfaatnya, Ya, betul. oke. Iya. Nah, nih, Dok, selanjutnya nih, mitos atau fakta buah anggur mampu meningkatkan kesehatan ginjal. Nah, ini adalah mitos. Mitos. Lah. Atau malah jangan bahaya nih, Dok. Iya. Betul. betul Betul, dong. betul. Kalau kita gini, kalau kita lihat kandungan dari anggur, Iya. anggur itu sangat kaya akan potasium atau kalium. Kalium. Kandungan kaliumnya cukup tinggi sampai Iya. 225 mg per 100 gram anggur. Iya. Artinya selama fungsi ginjalnya bagus,
dia baik. Nggak masalah, efeknya ya? tidak masalah, Ya. karena punya efek juga bisa bantu nurunkan tekanan darah. Ya. Tapi kalau ginjalnya ada masalah, maka ini masalah. Wah, berarti Ya, hati-hati nih hati-hati, pemirsa. Kalau ya. misalnya yang Iya. punya penyakit ginjal juga harus hati-hati Hati-hati. nih ya. Tapi hati-hatinya berapa banyak? Nah, itu nanti dia. kita akan menjawabnya ya dok ya. Kita Ya. saksikan di segmen berikutnya. Tetap di acara Ayo Hidup Hidup Sehat. Sehat. Sampai dari negara kita bisa nikmati sekarang. Oke, nah kita masih punya banyak sekali mitos-mitos berikutnya nih dok. Harus diklarifikasi nih. Katanya nih anggur ini bagus untuk menghilangkan kerutan di wajah alias bikin kita awet muda. Mitos atau fakta nih dok? Ini adalah fakta. Fakta. Wah, ini boleh nih. Mari, Boleh, jangan dihabisin. Ayo dimakan, ayo dimakan. Habisin. Woi, Kok kenapa, bisa Dok? ya? Karena kandungan antioksidannya, jadi selain yang resveratrol Iya. dan quercetin, dia kaya akan vitamin A, vitamin B1 sampai B12 dan juga vitamin C dan vitamin E. Jadi vitamin-vitamin Kaya itu akan sangat vitamin. baik ya, sangat baik sekali sebagai antioksidan, terutama untuk membersihkan radikal bebas yang ada di kulit. Tapi ini untuk dapatkan manfaatnya konsumsinya setiap hari kah atau Ya. berapa banyak nih dok? Ya, paling baik memang dianjurkan setiap hari, Ya. paling tidak 1 sampai 2 porsi satu hari. 1 sampai 2 porsi ini maksudnya berapa Jadi, butir dok? kira-kira 15 butir tadi 15 saya butir, katakan ya. ya. 15 butir. Tapi bukan yang, kan kita suka nemu anggur yang besar sekali ukurannya ya. Ini gede gak dok? Ya, ini sedang. Sedang, ya? Jadi kalau Sedang, ini ya. mungkin kira-kira sekitar 10 sampai 12 10 aja. butir ya. Oke. Nah, kalau ukuran seperti ini kira-kira 15 butir. 15 ya. Ha-ha. Mungkin sehari cukup 1 kali aja Iya. sudah. Sehari cukup satu. Iya, Yang satu sudah. penting porsi ya, kalau Dok, ya. rutin bisa menjaga kesehatan kulit dok ya. Iya. Iya, cocok banget nih buat Betul. kita cewek-cewek nih ya. Tapi ya cewek-cewek juga harus hati-hati nih dok. Katanya kalau ibu hamil katanya tidak boleh untuk dikonsumsi. Waduh, Wah, nggak mitos adil atau nih kayaknya nih ya. fakta? Semoga ini mitos, gimana nih dok? Iya betul, ini Yeay, adalah mitos. Mitos, ya. Ini adalah mitos. Jadi anggur ini tadi kan kita sudah sebutkan kandungan zat gizinya itu Iya. sangat bagus sekali ya, banyak sekali. Dia juga kaya akan air ya ini. Jadi dalam 100 gram anggur Ya. itu kandungan gulanya juga cukup tinggi, hampir 80-90% itu isinya adalah gula buah maupun glukosa. Jadi fruktosa and glukosa. Iya. Kemudian kandungan airnya juga cukup tinggi. Dalam 150 gram anggur kandungan airnya kira-kira 120 mili. Iya. Makanya kalau kita makan anggur, kalau rasa haus tuh lumayan terobati ya Betul. toh. Nah itu Lebih sangat lega. baik juga Iya. untuk kulit supaya lebih lentur ya, sehingga hidrasinya cukup baik. Dan juga untuk wanita hamil. Jadi sebetulnya tidak ada larangan. Justru bagus. Bagus. Dok, ya. Nah, mungkin sering sekali konotasi di masyarakat, anggur jangan dikasih ke wanita hamil karena yang diperkirakan adalah red wine. Oh, Nah, yang sudah ya. bercampur dengan Iya. alkohol. Ya. Tapi kalau Iya. selama masih bentuknya buah, silahkan aja. Oh. Dok, tadi kan oke. katanya buah anggur ini tinggi gula. Ya. Nah, kalau gitu bagaimana dengan penyandang diabetes, dok? Masih Ya. boleh nggak? Anggur masih boleh diizinkan untuk penyandang diabetes, ya. Masih boleh, ya? Asal jumlahnya harus dihitung sesuai dengan kebutuhan karbohidrat dalam satu hari. Oh, Nah, berapa jadi- banyak, dok? Nah, dalam satu hari kebutuhan karbohidrat kira-kira antara 45 Ya. sampai 60% dari total kalori. Ya. Jadi kalau sehari kita ingin memberikan buah sebanyak 4 sampai 5 porsi, maka buah itu harus dihitung gulanya ada berapa untuk mengurangi total karbohidrat. Oh. Jadi sehari misalnya harus mendapat karbohidrat untuk penyandang diabetes 250 gram. Ya. Nah, dalam satu porsi anggur, dalam 100 gram anggur, mengandung kira-kira ada sekitar 20 gram karbohidrat, 20 gram gula. Maka itu harus mengurangi dari totalnya tadi. Ya? Jadi intinya masih boleh tapi tahu porsinya. Tahu Dok, ya? porsinya, Ya. jadi jangan berlebihan lah intinya. Jangan Siap, Dok. berlebihan. Oke, selanjutnya nih, Dok. Katanya nih dok, anggur ini dapat memutihkan gigi secara alami. Mitos atau fakta nih dok? Nah, ini adalah mitos. Mitos, ya. Iya nih, kalau misalnya dibilang fakta langsung pada Tadi nggak sikat gosok gigi. lagi. Jadi gosoknya pakai anggur. Pakai anggur ya. Ini mitos ya dok Mitos, ya? mitos Iya. sekali ini, mitos Malah sekali. dengan gulanya yang tinggi tentunya kita juga harus berhati-hati ya dok Dengan ya. itu, ya. Heeh, Iya. Jadi harus sikat gigi dan Betul, sebagainya. betul. Oke. Oke. Next kita masih punya Nah. mitos atau fakta. Kalau ini Nah. dokter Haikal kayaknya mesti Mitos atau hati-hati fakta nih, Dok, bahwa anggur dapat menjaga kesuburan pria. Wow. Mitos atau fakta Mitos atau nih, fakta Dok? nih, Dok? Ini adalah fakta. Fakta. Waduh. Waduh. Oh gitu, saya Gimana, makan, gimana, Dok. Dok Haikal? Saya makan Makan deh. yang banyak. Waduh, dokter Haikal.
Subur. Subur ya. Subur ya, demi kesuburan baik. Ya, karena antioksidan ini sangat baik untuk motilitas sperma. Jadi kalau kita bicara mengenai kesuburan laki-laki, tentunya kan kita yang diperhatikan jumlah sperma, kemudian motilitasnya, kecepatan dia jalan dan sebagainya. Dan ini sangat baik sekali untuk memperbaiki motilitas. Oh, Tapi Dokter juga- Haikal kurang nggak? Kurang nggak? Ini boleh Kurang ditambah kayak lagi? ini. Saya bopang semua ya. Nanti kita nggak kebagian. Nah, Oke, tadi kan ini untuk kesuburan pria ya. Tapi ada lagi nih dok, mitos atau fakta ini juga penting sekali untuk seluruh pasutri. Iya. Katanya anggur dapat meningkatkan gairah untuk pasutri. Mitos atau fakta? Nah, ini adalah mitos. Wah, ya. Tos. Ya, Kenapa nih, Dok? Haikal. Jadi ada dua hal yang berbeda. Kita harus melihat apa itu namanya kegairahan. Artinya kita bicara mengenai libido. Jadi Iya. efek aphrodisiac dari Yes. buah. Nah, aphrodisiac efek tidak ada pada anggur. Mungkin ada di red wine-nya karena efek dari alkoholnya. Iya. Tapi kalau bicara mengenai kesuburan, artinya kita bicara mengenai vitalitas dari sperma. Jadi antioksidan itulah yang berpengaruh. Oke. Ya. Oh, jadi bukan untuk libido tapi untuk tadi dok ya, Kesuburan. dan fertilitas Ya, ya. betul. Oke. Jadi masih mau dimakan lagi? Masih Dokter dong, Haikal? pastinya. Oh masih pastinya. Oke, baik dok. Berikutnya nih, mitos atau fakta konsumsi buah anggur dapat obati asma. Saluran pernafasan akibat asma. Ya, Iya. ini adalah mitos. Oh, mitos ya. Asma tidak dapat diobati dengan anggur. Ya. Kenapa kok ada statement seperti ini? Anggur ini punya antioksidan yang resveratrol tadi sama Ya. quercetin. Mereka mempunyai efek anti-inflamasi yang sangat baik. Anti peradangan ya. Anti peradangan. Ya. Nah, efek anti peradangan ini selalu dikaitkan dengan reaksi alergi. Padahal untuk penderita asma, reaksi alerginya berbeda. Jadi pasti pencetusnya ada alergen-alergen dari luar, misalnya debu atau kutu dan Iya. sebagainya ya. Jadi modelnya memang beda. Oke, jadi ini mitos dok ya. Mitos. Jadi ini Oke. mitos. Nah, selanjutnya ini ada lagi nih untuk penderita wasir katanya bermanfaat nih dok. Katanya bisa mengobati wasir. Ya. Mitos atau fakta? Ini adalah mitos. Mitos. Ya. Ya. Jadi yang namanya wasir, sekali sudah terjadi wasir ya pengobatannya memang harus di laser dikecilkan ya Iya. wasirnya karena itu kan pembuluh darah yang Betul. membesar Yes. atau dibuang atau ya dibuang, atau dioperasi ya. lah seperti itu. Iya. Tapi Jadi- untuk saya jadi penasaran nih dok. Tapi untuk saluran pencernaan, apakah Nah. ada gunanya Iya. nih dok anggur? Apakah ini? dia tinggi serat Iya. atau gimana dok? Jadi anggur ini sangat bermanfaat untuk saluran pencernaan. Yes. Kenapa? Karena dia kaya akan serat. Kaya Jadi akan serat, dalam ya. 100 gram anggur kira-kira mengandung 1 sampai 2 gram serat. Dan ini sangat bagus sekali untuk melancarkan. Apalagi kalau dimakan bersama dengan biji Iya. dan kulitnya. Oh, Ya. jadi ini Iya. fakta ya dok? Ini bahwa adalah anggur fakta. dapat melancarkan saluran pencernaan? Oh, Fakta. Wah. Karena tinggi serat dok Tinggi ya. serat. Nah, jadi kalau yang susah Oke. buang air Buang air besar, besar. itu juga Boleh kita ya, bisa konsumsi ya langsung anggur. konsumsi anggur. Oke dok, selanjutnya nih dok, mitos atau fakta bahwa anggur berfungsi sebagai antibakteri dan antivirus. Nah, kalau sebagai antibakteri dan antivirus ini adalah mitos. 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 Ya. Mm-mm. Jadi yang betul adalah antioksidannya itu akan meningkatkan daya tahan tubuh kita dan juga membantu membersihkan scavenger, membersihkan dari radikal bebas. Itu efeknya. Jadi dengan daya tahan Ya. tubuh yang baik maka bisa untuk Membunuh. mampu menangkal penyakit dok Betul. ya, Wah. menangkal bakteri dan virus. Betul. Berarti ini fakta ya dok, bahwa buah anggur itu dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Ya, ini adalah fakta. Fakta. Betul. Oke. Dok, Next. dari sejumlah manfaat anggur, kalau kita belah nih anggur nih kandungannya apa aja? Coba dibelah, Dokter Haikal. PR gitu. Ya. Oke. Gimana Ya, dok? kita lihat bahwa anggur ini sudah ada tulisannya ya. Anggur Ya. itu kaya akan kalorinya. Ya. Kalorinya kira-kira mau sampai 70 kalori ya per 100 gram ya ini. Iya. Betul Ya. sekali. Dan Anda lihat karbohidratnya itu 18 gram dengan Ya. komposisi gulanya 15 gram. Artinya 80 sampai 90% karbohidrat yang ada di dalam anggur itu komposisinya adalah gula dan Gula. fruktosa. Dan- Jadi makanya harus lebih berhati-hati untuk penyandang diabetes. Oh, Oke, Ya. apalagi kalau yang udah manis kayak kita-kita gini emang harus lebih hati-hati kayaknya. pastinya. Nah, dok, masyarakat mungkin ingin lebih tahu dok ya, dari sejumlah anggur ini hijau, hitam, dan merah mana sebetulnya yang lebih sehat? Yang paling baik sebetulnya pilihlah yang lebih berwarna. Yang berwarna itu adalah merah dan ungu, bukan hitam. Jadi
merah ini dari penelitian di luar negeri yang paling banyak penelitian adalah pada anggur yang merah. Merah ya. Dan ingat kalau makan anggur bukan cuma makan dagingnya. Iya. Jadi harus makan bersama kulitnya dan kulit dan bijinya. bijinya. Karena disitulah kandungan antioksidannya yang paling banyak. Oke. Ya. Baik dok, terima kasih Ya. untuk penjelasannya dok. Terakhir nih dok, boleh dikasih tips Oh iya, untuk para tipsnya, Dok. pemirsa yang lagi nonton Ayo Hidup Sehat. Mungkin bisa dikasih tips supaya kita bisa mendapatkan manfaat Iya. terbaik dari anggur. Baik, anggur ini adalah buah yang sangat memberikan manfaat untuk tubuh kita, terutama untuk mencegah resiko dari penyakit kardiovaskuler, artinya Yes. penyakit jantung dan Iya. pembuluh darah, ya. Karena dia kaya akan potasium atau kalium yang bisa membantu menurunkan tekanan darah, dan juga kaya akan antioksidan, ya. Antioksidannya resveratrol dan quercetin, juga vitamin A sampai vitamin E. Jadi punya efek antioksidan yang sangat bagus. Jadi silahkan aja makan Iya. anggur asal tidak berlebihan. Sekali makan kira-kira antara 10 sampai 18 butir tergantung besarnya anggur. Iya. Dan konsumsilah anggur bersama dengan kulit dan Dan bijinya. Wow. Baik, Dok. Terima Terima kasih kasih, banyak Dok. Dokter Ida. Nah,